Nah ini tentang ulumul hadis. Ulumul hadis itu secara bahasa ulum jamak dari ilmun. Ilmun itu apa? Pengetahuan. Nah, ulumun berarti pengetahuan tentang hadis. Ulumul hadis itu pengetahuan tentang ilmu tentang hadis. Ada bedanya antara ilmun, fahmun, fiqhun, sama apa lagi? Ini dalam bahasa Arab itu kan istilahnya itu muradif, sama tapi beda. Nah, kalau ilmu itu tahu, ada yakin, terus ada faham, warzuqni fahman, terus ada tadi apa? Fiqhun itu pengetahuan juga, mengetahui secara mendalam. Makanya dulu Sayyidina Abdullah bin Abbas pernah didoakan oleh Kanjeng Nabi, Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, jadikan dia Abdullah bin Abbas orang yang faqih, faham secara mendalam dalam agama. Wa 'allimhu ta'wil, dan ajari dia tentang takwil. Nah, takwil itu nanti bahasanya di ulumul Quran. Faham beda lagi, yakin beda lagi. Nah, kalau faham apa? Faham, mengetahui secara pasti. Ya, faham. Dalam prakteknya bisa menerapkan, misalkan kalau tahu itu tahu definisinya kalam. Al-kalamu huwal lafzul murakkabu al-mufidu bil wad'i. Definisinya tahu, hafal. Tapi faham atau belum? Nah, untuk mengetahui faham atau belum disuruh praktek. Mana coba Muhammadur Rasulullah itu sudah termasuk kalam atau belum? Ja'a Muhammadun itu kalam atau belum? Muhammadun ar-Rasulu kalam atau belum? Kalam atau belum? Muhammadun ar-Rasulu, Allahu ar-Rahmanu ar-Rahimu, kalam atau belum? Kalam itu tidak bil wad'i, sesuatu yang tidak membutuhkan pertanyaan lanjutan. Zaid datang, sudah sempurna. Zaid duduk, Zaid berdiri. Aulia seorang siswi, kabar, mubtada, khobar, ada khobar itu. Oh ya, sudah cukup. Tapi kalau aulia yang cantik, kalam atau belum? Mau ngasih kabar apa ini? Cuman yang kalau yang itu kan baru sifat gitu. Nah itu kalau sudah tahu aulia al-jamilatu itu sudah termasuk kalam atau belum, berarti dia sudah paham. Oh bukan kalam itu, karena belum sempurna. Ada mubtada belum ada khobarnya, baru mubtada dan naat itu. Khobarnya belum ada, belum kalam. Nah itu belum. Kalau sudah bisa menerangkan seperti itu sudah paham. Itu paham. Fiqhun, ilmun, terus yakin. Yakin itu apa? Yakin itu persaksian. Persaksian itu yakin itu ada tingkatan-tingkatan. 5 menit lagi. Contoh keyakinan itu kata
Insinyur Soekarno, Bung Karno, itu ada 3 tingkatan. Ada keyakinan ilmiah, persaksian secara ilmiah, kemudian persaksian keyakinan empiris, kemudian persaksian hakikat. Kalau dalam bahasa Arabnya itu ilmul yakin, ainul yakin, hakul yakin. Yang pertama ilmul yakin, keyakinan secara ilmiah. Persaksian itu secara ilmiah, paling tidak yakin secara ilmiah. Contohnya gini, kita melihat di belakang sana ada asap. Secara ilmiah biasanya asap itu ada api, sumbernya itu dari api. Nah, itu secara ilmiahnya, menurut informasi dari dulu biasanya asap itu asalnya dari api. Ada asap itu berarti di bawahnya pasti ada api. Secara ilmiah, karena baru informasi. Tapi kan apa semua asap itu dari api? Itu kulkas juga keluar asap. bisa jadi dari knalpot itu. Walaupun di dalamnya juga ada pembakaran gitu. Tapi kalau keyakinan ilmiah itu baru keyakinan paling dasar, paling bawah. Kepengin lebih yakin lagi harus empiris, ainul yakin, melihat dengan mata telanjang. Itu namanya empiris kalau bahasa filsafatnya. Dilihat, enggak yakin saya itu, baru informasi aja, katanya itu. Katanya ada kebakaran, enggak yakin. Itu kan baru informasi, seperti khobar. Khobar itu ada berita. Ya, diyakini daripada tidak, karena yang menyampaikan teman kita sendiri terpercaya. Ada kebakaran di sana di Sukaraja gitu. Enggak ya. Ya kita yakinnya baru yakin ke orangnya, karena yang menyampaikan ini. Hadis juga seperti itu. Nanti pembahasan hadis itu ada ainul yakin juga seperti itu. Nah kemudian kepengin lebih yakin, dilihat, oh benar ada merah-merah, atasnya putih-putih. Lihat secara langsung, keyakinan empiris. Oh benar ada api. Terus apa semua api itu merah-merah? Di panggung-panggung televisi itu ternyata yang merah-merah itu palsu. Itu kadang cuman ini gambar 3 dimensi. Itu bukan api itu. Kelihatannya benar itu, padahal film 3 dimensi seperti asli. Jangan-jangan palsu itu, jangan-jangan itu bukan api. Nah, kepengin meyakinkan lagi biar lebih yakin, disentuh, oh benar panas. Baru itu hakul yakin. Nah, paling tidak itu nanti pengetahuan itu sampai di situ. Kalau bisa semuanya itu bisa sampai hakul yakin. Nah, hadis, kembali ke hadis. Nanti hadis tentang ilmu ya sekedar mengetahui saja, bukan sampai ainul yakin. Karena kalau ainul yakin itu sudah bukan tingkatan kita. Kita cukup tahu tentang apa itu hadis, apa itu mustalah hadis, sejarah hadis, siapa perawi-perawi hadis, siapa yang suka bohong, siapa perawi yang terpercaya, apa kitab-kitab hadis, kitab rijalul hadis, itu ada apa aja, kitab apa aja dan sebagainya. Kalau sampai ainul yakinnya, nanti kalau kita mungkin di level tertentu. Contohnya misalkan seperti Syekh Yasin Al-Fadani, pernah dengar? Ada cerita dari Profesor Said Aqil Husain Al-Munawwar, mantan Menteri Agama. Beliau itu cerdas luar biasa, hafidz Quran, Dewan Hakim MTQ internasional. Dan beliau itu di Universitas Madinah S1, S2, S3-nya atau sama S1-nya gitu. Beliau itu hafalannya kuat luar biasa. Pernah waktu nyusun disertasi, beliau menemukan hadis-hadis. Ini ada hadis, tapi dicari-cari di kutubus sittah nggak ada yang
belum ketemu. Di Sahih Bukhari nggak ketemu, Sahih Muslim nggak ketemu, Sunan Abu Dawud nggak ketemu, At-Tirmidzi nggak ketemu, Hakim nggak ketemu, Musnad Ahmad nggak ada. Kitab hadis yang ada udah dibuka semuanya, nggak menemukan hadis ini. Laporlah ke Syekh Yasin Al-Fadil, ya Syekh, guru, ini hadis atau bukan? Saya nyari di kutubus sitah nggak dapat itu, nggak menemukan. Kata Syekh Yasin, besok kesini lagi ya. Nanti malam mau saya tanyakan dulu ke Rasulullah. Nah itu beliau itu sudah tingkatannya berarti sudah ainul yakin, bahkan hakul yakin. Ya kalau kita ya baru ilmu yakin, paling tidak ini hadisnya sahih. Cara mengetahuinya dari mana? Ini syarat-syarat sahih menurut syaratnya Bukhari, ini syarat sahih menurut syaratnya Muslim. Sekedar tahu saja. Jadi kita menilai ini sahih. Sahihnya sahih mutawatir. Oh ini sahih tapi masyhur, sahih tapi ahad misalkan. Nah, kemudian ada juga yang sudah sampai hakul yakin mungkin seperti Imam Ghazali. Imam Ghazali kan dituduh di kitab Ihya itu banyak hadis-hadis palsu, hadis dhaif. Bahkan saya itu pernah menemukan syarahnya Ihya Ulumuddin di Asy-Syafi'iyah Qulair. Saya buka-buka, ternyata hadis-hadisnya ditakhrij sama Syekh Albani. Nah, begitu hadis itu hadza haditsun dhaifun jiddan. Padahal itu di Ihya. Kalau kita bukan ahli hadis ya. Kalau Imam Ghazali cara mengetahui ini sahih atau tidak, itu hadisnya ditulis kemudian dicium. Kalau baunya wangi sahih. Kalau baunya busuk itu berarti dhaif. Ini hadisnya matruk. Ya, ditinggalkan. Mardud. Nah, itu kalau sudah level kayak gitu, itu bukan level kita. Kita level ilmiah aja, baru ilmu yakin. Kalau sudah sampai ilmu yakin udah bagus. Belum sampai ilmu yakin, apalagi hakul yakin. Nah itu juga silabusnya sudah saya sampaikan, nanti dibahas. Dan kalau yang semester lalu itu saya menggunakan ini kitabnya Syekh Nuruddin Iter. Apa itu di situ? Dibuka coba. Kitab apa? Manhajun Naqdi fi Ulumil Hadis, itu ya. Itu kalau bisa itu dibaca itu ya kitabnya. Di download ada itu Manhajun Naqdi fi Ulumil Hadis. Nanti saya kirim juga PDF-nya. Ada juga versi terjemahnya. Saya lihat di Shopee ada itu. Kalau bisa ya paling tidak belilah ya. Ya dari sekian banyak ini beli salah satu. Syukur-syukur semuanya. Biar sekalian. Belajarnya itu tidak setengah-setengah. Paling berapa itu kalau nggak salah? Manhajun Naqd. Nanti saya kirim PDF-nya. Oh di HP nanti. Nah itu juga saya ambilkan tema-temanya yang ada di kitab Manhajun Naqdi fi Ulumil Hadis. Silakan dibaca. Dan nanti usahakan ini ya, dipaksain beli ya, paling 60.000 atau berapa itu. Nah, itu manfaatnya insya Allah itu manfaatnya sampai anak cucu. Itu kalau beli kitab, beli buku itu nggak ada ruginya, dan pasti jangan khawatir akan kehabisan uang. Yang sudah saya rasakan, setiap saya beli buku
pasti misalkan saya mengeluarkan 100.000 untuk beli buku, yang kembali itu berlipat-lipat. Walaupun sekarang mungkin baru ini kita bagus beli, saya itu setiap bulan saya anggarkan untuk beli buku minimal 1 atau 2. Nah, betapapun sulitnya kehidupan, tetap aja saya anggarkan, pokoknya sebulan itu harus beli buku. Nah, beli buku. Ya di Shopee sekarang kan banyak, Lazada itu. Kita nggak harus kemana-mana. Kalau justru kita sengaja ke toko buku atau toko kitab, itu banyak kecewanya. Kitab-kitab yang kita cari nggak ada. Tapi kalau di Shopee lebih lengkap. Yang tidak ada di itu malah ada di Shopee. Atau paling nggak kalau PDF kan liar kita bacanya. Baca harus di scroll kayak gitu. Beda sama dengan buku atau kitab asli untuk baca. Insya Allah berkah. Namanya beli buku, beli kitab. Terjemahnya itu dibaca biar dikuasai terus. Nah nanti setiap tema itu dibagi, ada 14 tema atau berapa itu yang sudah ada di silabus. Itu paling tidak ringkasannya nanti disampaikan, baru kita diskusi seperti apa. Mungkin itu ya, ini udah lewat. Sebelum saya tutup, ada pertanyaan mungkin? Enggak ada. Alhamdulillahirabbil alamin.